Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wal idlalu, dan bermula al-idlal, menyesatkan, artinya khalqud dhalal, penciptaan kesesatan, fi qulubi ahli dhalali, dalam hati-hati orang-orang sesat. Fal ibadu, maka para hamba, masyiatuhum, masyiah mereka, kehendak mereka para hamba, tabi'atun, itu mengikuti li masyiatillahi, bagi kehendak Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una, dan tidaklah berkehendak oleh kalian, illa ayyasha Allah, kecuali bahwa berkehendak oleh Allah. Nah, ayat ini memberikan pemahaman bahwa semua kehendak dari para hamba di bawah kehendak Allah, sehingga tidak ada apapun yang terjadi pada alam ini kecuali itu semua dengan kehendak Allah. Termasuk kehendak setiap orang hamba adalah dengan kehendak Allah. Dasar keyakinan yang wajib kita yakini bahwa tidak ada suatu peristiwa apapun yang terjadi pada alam ini kecuali itu semua dengan kehendak Allah. Termasuk di dalamnya keimanan, kekufuran, kesalehan, ketaatan, kemaksiatan. Semua itu hakikatnya terjadi dengan kehendak Allah. Bedanya kalau kebaikan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya, adapun keburukan dengan kehendak Allah tapi Allah tidak memerintah kepadanya. Yang bedakan di situ. Makanya al-iradah dengan al-amr adalah dua perkara yang berbeda. Iradah Allah dengan perintah Allah, dua perkara yang berbeda. Kesimpulannya, semua apapun yang terjadi pada alam ini adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Siapa orang berkeyakinan ada satu peristiwa yang terjadi di luar kehendak Allah, maka ini orang dihukumi kafir. Na'udzubillah. Wa hadhihi al-ayatu, dan ini ayat, min awduhil adillati, dari paling jelas dalil-dalil, ala dhalali jama'ati Amin Syaikhu, atas kesesatan kelompok Amin Syaikhu, itu nama orang. Li'annahum, karena mereka jama'at Amin Syaikhu, yaquluna, berkata oleh mereka, insya'al abdul hidayata, apabila berkehendak oleh seorang hamba akan petunjuk, yahdihillahu, maka memberi petunjuk akan itu hamba oleh Allah. Wa insya'al abdu ad-dhalala, dan jika berkehendak oleh seorang hamba akan kesesatan, yudhilluhullahu, maka menyesatkan hu, akan hamba, Allahu, oleh Allah. Jadi terbalik pemahaman mereka dengan pemahaman para ulama kita. Mereka kelompok Amin Syaikhu, dan juga ada pemahaman ini berkembang di sebagian masyarakat kita, mengatakan bahwa Allah seakan mengikuti hambanya. Kalau hamba itu ingin mendapatkan petunjuk, maka Allah memberikan petunjuk baginya. Atau kalau hamba itu ingin sesat, maka Allah menyesatkannya. Jadi Allah tergantung pada hambanya tersebut. Na'udzubillah, ini pemahaman rusak demikian itu. Pemahaman yang benar bahwa sesatnya seorang hamba adalah dengan kehendak Allah.
imannya seorang hamba juga dengan kehendak Allah. Maka pujilah Allah bagi orang-orang yang dijadikan mukmin olehnya. Karena itu nikmat besar. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk terhadap orang yang Dia kehendaki dan menyesatkan akan orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi pemahaman rusak seperti yang difahami oleh kelompok Amin Syaikhu ini mengatakan bahwa Allah mengikuti kehendak hambanya. Na'udzubillah. Famadza yaquluna? Maka apa akan berkata oleh mereka fi hadhil ayati, pada ini ayat, faman yuridillahu, maka siapa orang yang berkehendak oleh Allah ayyahdiyahu, untuk memberi petunjuk oleh Allahu akan man yashrah sadrahu lil Islam, melapangkan oleh Allah sadrahu, akan dadanya itu man lil Islam, bagi Islam. Ayat ini memberikan penjelasan nyata. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, itu memberikan pemahaman bahwa apa? Hakikat hidayah, artinya penciptaan adanya hidayah pada diri seorang hamba itu adalah dengan kehendak Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya dia ayat sharihatun, itu jelas fi sabqi masyiatillahi, dalam terdahulunya kehendak Allah Ta'ala, ala masyiatil abdi, atas kehendak seorang hamba. Lianna Allah, karena Allah, nasabal masyiata, menisbatkan atau menyandarkan akan masyiah ilaihi, kepadanya Allah. Dalam ayat ini, وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَا رَدَّهَا, dan tidak mengembalikan akan itu masyiah ilal ibadi, kepada hambanya. Tetapi oleh Allah dalam ayat ini dinisbatkan bahwa masyiah tersebut adalah dari Allah. Faulaika, maka seakan faulaika, maka mereka, itu jamaat Amin Syaikhu, ka'annahum qalu, seakan mereka berkata, may yuridil abdu, siapa yang berkehendak oleh hamba, ayyashraha sadrahu lil Islam, untuk lapang, akan untuk melapangkan, ayyashraha sadruhu, untuk lapang oleh dadanya, lil Islam, yashrahillahu sadrahu, maka melapangkan oleh Allah akan dadanya. Nah, itu pemahaman rusak gitu. Padahal ayatnya jelas menyebutkan faman yuridillahu ayyahdiyahu. Jadi al-hidayah dalam ayat ini dinisbatkan kepada Allah. Summa qauluhu, kemudian firman Allah, wa may yurid ay yudillahu, lanjutan ayatnya, may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Ayatnya begitu. May yurid ay yudillahu, dan siapa orang yang berkehendak oleh Allah ay yudillahu, untuk menyesatkan oleh Allahu akan man yaj'al sadrahu dayiqan, Allah menjadikan dadanya sempit, nyesak, harajan, nyesak, kurang lebih maknanya, makna harfiahnya begitu. Fala yumkinu, maka tidak mungkin, ayyarji'ud dhamiru, bahwa kembalinya dhamir dalam ayat ini, fi yurid, dalam kata yurid, wa may yurid ayyudillahu, tidak mungkin kembali dhamir dalam ayat ini ayyudillahu, lafaz ayyudillahu ilal abdi, kepada hamba. Lianna hadza, karena ini pemahaman, yaj'alul qur'ana, menjadikan akan Al-Qur'an rokikan. Jadi rokik itu rusak maknanya.
Dhaifal ibarati, lemah ungkapannya. Artinya rusak maknanya kalau difahami bahwa dhamir atau kata ganti pada kalimat wa may yurid ayyudillahu, yurid di sini kembali kepada hamba. Enggak bisa dipahami begitu, rusak maknanya. Ayat di atas sebelumnya menyebutkan wa may yuridillahu ayyahdiyahu. Jadi disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Wa may yuridillahu, disebutkan Allah. Ayyahdiyahu, untuk beri petunjuk oleh Allahu akan man. Begitu. Lalu lanjutan ayat ini, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Lanjutan ayatnya itu gitu. Nah, jadi tidak mungkin dhamir dalam ayat ini yaitu pada lafaz wa may yurid kembali kepada hamba, tetapi mestilah dia kembali kepada siapa? Allah. Li'annaha karena mustahil demikian itu. Kembali kepada hamba, mustahil. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, bermula Al-Qur'an a'lal balaghati, itu paling tingginya balaghah. La yujadu, tidak ada fawqahu balaghatun, di atasnya Al-Qur'an balaghah. Tidak ada yang lebih baligh, tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih sempurna dalam pemahaman kalimat-kalimat atau makna ayat-ayat daripada Al-Qur'an. Titik. Fabana bidzalika, maka nyatalah dengan demikian itu jahluhumul amiku, kebodohan mereka, jamaat amin syaikhu, al-amiku yang dalam, wa ghabawatuhumus syadidatu, dan kebodohan mereka yang sangat, wa ala mujibi kalamihim, dan di atas kemestian atau keharusan perkataan mereka, yakunu ma'nal ayati, jadilah makna ayat, fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, annal 'abda, bahwa seorang hamba, alladzi yuridu an yahdiyahu Allah, yang berkehendak an yahdiyahu Allah, untuk memberi petunjuk hu akan hamba, Allahu, oleh Allah, yashrahu Allahu sadrahu lil huda, maka melapangkan oleh Allah sadrahu, akan dadanya, lil huda, bagi petunjuk. Jadi di atas pemahaman mereka, maka berarti Allah mengikuti hambanya. Kalau hambanya ingin petunjuk, maka Allah beri. Kalau hambanya ingin sesat, maka Allah menyesatkan. Lah, jadi yang Tuhan siapa itu? Yang Tuhan siapa? Hambanya atau Allah? Nah, jadi pemahaman itu rusak. Wa hadza aqsul lafzil ladzi anzalahu Allah, dan ini kebalikan lafaz yang diturunkannya oleh Allah, pemahaman jamaat amin syaikhu tersebut. Wa hakadha, dan demikian pula, kana lazimu ala mujibi i'tiqadihim, adalah lazim, adalah mesti di atas keharusan keyakinan mereka, ayyaqulullahu, bahwa berkata oleh Allah, wal 'abdu, dan hamba. Ini di atas keyakinan mereka, berarti ini keharusan di atas dasar keyakinan mereka, annal 'abda, al-'abdu, seorang hamba, alladzi yuridu, yang berkehendak, ayyudillahu Allahu, untuk menyesatkan oleh Allah, menyesatkan akan hamba Allahu, oleh Allah, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, barulah kemudian Allah menjadikan dadanya dayiqan, sempit, haraja, nyesek. Jadi pemahamannya di atas pemahaman mereka, lazimnya begitu. Lazimnya berarti Allah ngikutin hamba. Nauzubillah. Pemahaman rusak begitu. Wa hadza, dan ini pemahaman tahrifun lil Qur'ani, adalah penyelewengan bagi Al-Qur'an, li ikhrajihi, karena mengeluarkan Al-Qur'an, an asalibil lughatil arabiyyati, dari uslub-uslub bahasa Arab,
allati nazala biha al-Qur'an, yang turun dengannya uslub Arabiyah oleh Al-Qur'an. Wa fahima as-sahabatu, dan memahami oleh para sahabat Al-Qur'an akan Al-Qur'an, ada mujabiha, di atas tuntutannya itu ayat, atas tuntutannya itu ayat. Artinya menyalahi apa yang difahami oleh kandungan bahasa itu sendiri. Wad dalil, dan dalil ala annahum, atas bahwa mereka Jama'at Amin Syaikhu yafhamuna al-Qur'an, memahami oleh mereka Al-Qur'an akan Al-Qur'an, ada khilafi ma tafhamuhu, di atas menyalahi apa yang memahami hu akan ma hadhil firqatu, oleh ini kelompok, ittifaqul muslimina, itu kesepakatan orang-orang Islam. Ini dalil atas bukti kesesatan Jama'at Amin Syaikhu, bahwa orang Islam telah sepakat salafihim wa khalafihim, salafnya mereka orang-orang Islam, wa khalafihim, dan khalafnya mereka orang-orang Islam, ada qaulihim, di atas perkataan mereka al-muslimin, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah bahkan dalam hadisnya, ma sya'allahu, apa yang berkehendak oleh Allah, kana, terjadi, wa ma lam yasha', dan apa yang tidak berkehendak oleh Allah, lam yakun, tidak akan terjadi. Nah, sementara Jama'at Amin Syaikhu mengatakan terjadi sesuatu pada alam ini yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau terjadi sesuatu pada alam ini yang Allah semula tidak berkehendak, lalu kemudian Allah berkehendak kepadanya. Nauzubillah. Pemahaman rusak demikian. Nah, jadi tidak boleh difahami bahwa Allah mengikuti para hambanya. Dan ini beberapa mubaligh kadang memberikan ungkapan pemahaman seakan seperti itu. Nah, hati-hati itu. Tidak boleh difahami bahwa Allah mengikuti kehendak hambanya. Nauzubillah. Nauzubillah. So kalau begitu itu berarti memberikan makna kebaharuan terhadap masyiah Allah. Takdirullahi la yataghayyaru, takdir Allah tidak berubah. I'lam, ketahuilah olehmu, anna takdirullahi, bahwa takdir Allah Ta'ala al-azaliyah, yang azali, la yughayyiruhu syai'un, tidak merubah akan takdir Allah syai'un, oleh suatu apapun. La da'watu da'in, tidak oleh doa orang yang berdoa, wala shadaqatu mutasaddiqin, dan tidak pula oleh sedekah orang yang bersedekah, wala salatu musallin, dan tidak pula oleh salatnya orang yang salat, wala ghairu dzalika, dan tidak oleh selain daripada itu, minal hasanati, dari segala kebaikan-kebaikan. Segala macam kebaikan apapun bentuknya tidak dapat merubah takdir Allah. Takdir Allah tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Takdir Allah yang azali, yang tiada bermula. Takdir Allah yang tiada bermula. Sebab kalau takdir Allah yang azali ini berubah, maka itu menunjukkan kebaharuan baginya. Mustahil demikian. Jadi kalau baharu ya berarti sama dengan makhluknya. Bal, tetapi la budda, mestilah ayyakuna al-khalqu, bahwa ada para makhluk, ala ma qaddara lahum,
atas apa yang telah menetapkan oleh Allah atau yang telah mentakdirkan oleh Allah lahum bagi mereka fil azali pada azal min ghairi ay yataghayyara dzalika dari tanpa bahwa berubah oleh demikian itu qadar Allah al-azali. Ini pokok ini dasarnya yang harus kita yakini itu dahulu difahami. Ketetapan Allah tidak dapat dirubah dan tidak ada jalan untuk lari darinya. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Semuanya dengan ketetapan Allah. Dan setiap ketetapan Allah tidak ada siapapun yang dapat menghindar darinya. Wa amma qaulullahi ta'ala dan adapun firman Allah ta'ala yamhullahu, makna harfiahnya menyebutkan yamhullahu menghapus oleh Allah ma yasha'u akan apa yang dia kehendaki wa yusbit dan menetapkan wa indahu dan bagi Allah ummul kitab itu ummul kitab. Falaisa ma'nahu maka bukanlah maknanya firman Allah yamhullahu ma yasha annal mahwa wal isbata bahwa menghapus dan menetapkan fi takdirillahi dalam takdir Allah. Bukan artinya takdir Allah dirubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Balil makna akan tetapi makna fi hadhihi fi hadza dalam ini firman Allah annallaha sesungguhnya Allah jalla sana'uhu yang maha agung pujiannya sama dengan Allah Ta'ala gitu. Qad kataba telah menetapkan oleh Allah ma yusibul abda. Ini hafalkan ini makna ini hafalkan ini. Annallaha bahwa Allah qad kataba telah menetapkan oleh Allah ma yusibul abda akan apa yang menimpa akan hamba min ibadihi dari para hambanya Allah minal bala'i daripada bala wal hirmani dan hirman. Hirman itu ya sama musibah lah. Wal mauti dan kematian wa ghairi dzalika dan selain itu wa annahu dan bahwa dia hamba inda Allah jika berdoa oleh Allah Ta'ala jika berdoa oleh hamba akan Allah Ta'ala au ata'ahu atau taat oleh hamba-Hu akan Allah fi silatir rahimi dalam silatur rahim wa ghairiha dan selain silatur rahim lam yusibuhu dzalikal bala'u tidak menimpa akan hamba dzalikal bala'u oleh itu bala warazaqahu dan memberi rezeki oleh Allahu akan hamba katsiran akan rezeki yang banyak aw ammarahu atau memberi umur oleh Allahu akan itu hamba tawilan akan umur yang panjang. Wa kataba fi ummil kitab dan menetapkan oleh Allah fi ummil kitab dalam ummul kitab ma huwa kainun apa yang dia itu terjadi minal amrayni dari dua perkara antara iya atau tidak antara terjadi atau tidak fal mahwu wal isbatu maka menghapus dan menetapkan raji'un itu kembali ila ahadil kitabaini kepada salah satu dari dua kitab kama asyara dzalika kama asyara ilaihi sebagaimana telah berisyarat ilaihi kepadanya ahadul amrain ahadul kitabaini Ibnu Abbasin oleh Ibnu Abbas. Waqad rawal Baihaqi maka telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fi qaulillahi dalam firman Allah Azza wa Jalla yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab
Qala, berkata Ibnu Abbas, yamhullahu, menghapus oleh Allah, ma yasha'u, akan apa yang dia kehendaki, min ahadil kitabaini, dari salah satu dari dua kitab. Dari salah satu dari dua kitab. Huma, keduanya, kitabani, dua kitab. Yamhullahu, menghapuskan oleh Allah, ma yasha'u, akan apa yang dia kehendaki, min ahadihima, dari salah satu keduanya kitabain, wa yusbitu, dan menetapkan oleh Allah, dari salah satu kitabain, wa indahu, dan bagi Allah, ummul kitab, itu ummul kitab, yang ada pada ilmu Allah dan ketetapannya tidak berubah. Yang ada pada ilmu Allah atau ketetapan Allah tidak berubah. Nah, yang ada, apakah nanti ini hamba berdoa atau tidak berdoa, apakah ini hamba silaturahim atau tidak silaturahim, itu telah ada di ilmu Allah dan dalam ketetapannya, itu tidak berubah. Itu dia tuh yang tidak berubah pada ilmu Allah. Lanjut dulu. Wal mahwu, dan menghapus yakunu, ada itu al mahwu fi ghairi syaqawati was sa'adati, pada bukan asyaqawah dan as-sa'adah, pada bukan kesengsaraan dan kebahagiaan. Yang dimaksud di akhirat. Di akhirat orang yang di neraka dan sebagian mereka di surga, itu semua ada pada ilmu Allah dan dalam takdirnya. Nah, itu tidak dapat terhapuskan. Itu tidak dapat terhapuskan dan tidak dirubah. Faqad rawal Baihaqi, maka telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi aydan pula, an Mujahidin, dari Mujahid, annahu qala, bahwa ia Mujahid qala, berkata, fi tafsir qaulillahi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha, di dalamnya Lailatul Qadar, yufraqu, dirinci, kullu amrin, setiap perkara, hakim, yang rinci, yufraqu, dirinci gitu, hakim, setiap perkara hakim. Yufraqu artinya rinci, fi lailatul qadari, dalam lailatul qadar, ma yakunu, apa yang akan terjadi, fis sanati, dalam satu tahun, min rizqin, daripada rizki, atau musibatin, atau musibah. Wa amma kitabus syaqa'i was sa'adati, dan adapun ketetapan sengsara dan bahagia, fa innahu sabitun, maka sungguhnya dia, kitabus syaqa'i was sa'adah, sabitun, itu tetap, la yughayyaru, tidak dirubah. Yang dimaksud itu tadi, kehidupan di akhirat, apa di surga atau di neraka. Nah, penjelasannya menurut sebagian ulama atau dalam syarahnya kitab ini sebutkan bahwa yang di suhuful malaika, itu yang mereka kutip dari Al-Lauhul Mahfuz, 1 tahun kejadian ke depan oleh malaikat, suhuful malaika, itu yang antara dua keadaan, apakah ini orang misalkan silaturahim atau tidak silaturahim, ini orang berdoa atau tidak berdoa. Itu dia tuh yang dimaksud al-kitabain. Adapun ketetapan bagi Allah, maka itu tidak ada yang merubah oleh apapun, oleh siapapun. Falidzalika, karena itu, la yashihhu, tidak benar, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, oleh doa,
Ini doa tidak benar. Alladzi fihi, yang ada di dalamnya, in kunta katabtani, jika adalah engkau ya Allah, katabtani, telah menetapkan oleh engkau akan aku, fi ummil kitab, dalam ummul kitab, indaka bagimu, syaqiyan, seorang yang sengsara, famhu anni, maka hapuslah anni dariku, isma syaqai, akan nama sengsara tersebut, wa asbitni, dan tetapkan bagiku, indaka bagimu, sa'idan, bahagia aku. Nah, ini doa bukan dari Rasulullah. Lalu doa ini mengatakan, wa in kunta katabtani, dan jika adalah engkau telah menetapkan oleh engkau akan aku, fi ummil kitab, dalam ummul kitab, mahruman, orang yang dijauhkan, maksudnya dihindarkan dari rahmat Allah, muqattaran, sengsara atau disempitkan, alayya, atasku, rizki, akan rizkiku, famhu anni, maka hapuslah anni dariku, hirmani, akan kemalanganku. Nah, gitu. Wa taqtiri rizki, dan sempitnya rizkiku, wasbitni, dan tetapkan bagiku, indaka bagimu ya Allah, sa'idan, seorang yang bahagia, muwaffaqan, halnya diberi taufik, lil khairi, bagi kebaikan. Fa innaka taqul, maka sungguhnya engkau berfirman ya Allah, fi kitabika, dalam kitabmu, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ada model doa semacam itu. Wala ma ashbahahu, dan tidak benar pula apa yang doa semacam itu. Nah, doa seperti itu memberikan pemahaman seakan takdir Allah berubah. Berdoa supaya Allah merubah ketetapannya, in kunta katabtani fi ummil kitab, disebutkan begitu, fi ummil kitab, mahruman atau muqattaran alayya fi rizki. Nah, ini doa yang tidak benar. Jangan dipakai doa itu, karena kandungannya memohon kepada Allah supaya Allah merubah ketetapannya, padahal takdir Allah itu azali. Takdir Allah itu tidak berubah. Lalu bagaimana dikatakan Allah supaya merubah? Kalau begitu Allah berarti baharu pada sifatnya. Walam yasihha hadha ad-du'a aidan, dan tidak benar oleh ini doa pula, an Umar, dari Umar, wala an Mujahidin, dan tidak pula benar dari Mujahid, wala an ghairihima, dan tidak benar pula an ghairihima, dari selain keduanya, Umar dan Mujahid, minas salafi, dari ulama salaf. Kama yu'lamu, sebagaimana diketahui, dzalika, akan demikian itu, min kitabil qadari, dari kitab Al-Qadar, lil Baihaqi, bagi Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi menulis kitab namanya Al-Qadar. Nah, dijelaskan di sana bahwa takdir Allah tidak berubah, dan tidak benar doa itu tadi yang redaksi mengatakan, ya Allah, ubahlah ketentuanmu bagiku. Tidak boleh mengatakan begitu. Ya Allah, kalau engkau telah menetapkan bagiku di ummul kitab bahwa aku sengsara, ubahlah kesengsaraanku menjadi bahagia. Enggak boleh itu doa gitu. Iya. Karena berdoa minta kebahagiaan itu bagus, tetapi jangan digantungkan kepada atau jangan diikatkan dengan sifat takdir Allah. Karena sifat takdir Allah itu tidak berubah. Ya, kita berdoa sebanyak-banyak berdoa, minta kebahagiaan, minta keselamatan, minta apapun silakan. Minta apapun silakan dalam berdoa itu, tetapi jangan
diikatkan dengan sifat takdir Allah yang memberikan pemahaman redaksi dalam doa tersebut bahwa takdir Allah bisa berubah. Nah itu yang rusak di situ. Adapun memintanya silahkan mintanya mah. Tapi jangan apa? Itu tadi. Jangan berikan pemahaman isi doanya itu bahwa Allah merubah sifat takdirnya. Nauzubillah. Enggak boleh gitu itu. Ya itu yang biasa pada dibaca di sahabat. Pada enggak paham itu. Iya, orang kebanyakan pada enggak paham apa yang dibaca itu. Tidak ada riwayat demikian dari Rasulullah, juga dari para sahabat tidak ada. Bahwa dalam nisfu Sya'ban ada keutamaan, iya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailahu wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Hibban, kata Rasulullah, kalau datang nisfu Sya'ban, bangunlah malamnya, puasalah siangnya, ada anjuran ya. Perbanyak doa termasuk. Nah, tetapi jangan berdoa begitu supaya Allah merubah pada sifat takdirnya lah. Itu rusak lah begitu. Wal yu'lam, dan hendaklah diketahui anna masyiatallahi, bahwa kehendak Allah, wa taqdirahu, dan takdirnya Allah, la yataghayyarani, tidak berubah oleh keduanya. Lianna taghayyura, karena perubahan mustahilun, itu mustahil 'ala Allah. Wa amma hadisu, adapun hadis, la yaruddul qadara syai'un illa ad-du'a'u, tidak menolak akan qadar oleh suatu apapun illa ad-du'a'u, kecuali oleh doa. Fahadha raji'un ilal qadari al-mu'allaqi, maka ini kembali makna qadar di sini yang bisa dirubah adalah qadar yang mu'allaq, yang tergantung. Yang tergantung itu yang ada di suhuful malaikah, itu qadar mu'allaq. Laisa ilal qadaril mubrami, bukan kembali kepada qadar mubram. Kalau qadar mubram itu menyangkut sifat takdir Allah yang ditetapkan oleh Allah dengan sifat takdirnya yang ada pada ilmu Allah, itu tidak berubah. Sebab kalau berubah berarti Allah baharu. Nah, yang ada berubah itu adalah pada apa? Qadar mu'allaq, yaitu yang ada pada suhuful malaikah. Yang ada pada apa? Lembaran-lembaran para malaikat.